Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Satranisam SPDI. Saya sebagai guru SKI di MTS Ma'arif NU Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor peserta 24262731432. Hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan praktek pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Ma'arif NU Kabupaten Nunukan. Pada praktek saya akan membawakan materi yaitu peristiwa terjadinya Perang Khandaq. Simaklah video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Ayo, laki-lakinya silakan masuk di kelas. Sebelum kita belajar, adalah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ada semua hari ini anak-anak? Ada semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana peristiwa terjadinya Perang Khandaq. Kemarin kita belajar tentang peristiwa terjadinya Perang Uhud yang di Uhud. Ya. Sekarang hari ini kita belajar tentang peristiwa terjadinya Perang Khandaq. Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak bagaimana terjadinya sehingga terjadi peristiwa Perang Khandaq? Ada yang tahu, Mama Sakina? Terjadinya Perang Khandaq Karena apa, Nak? karena kaum Madinah menggali parit sepanjang 5 meter. 5 kilometer. Tepuk tangan dulu, Nak. Jadi, Perang Khandaq itu di mana kaum Madinah menggali parit sepanjang 5 kilometer untuk menghalau datangnya kaum Yahudi, kaum Quraisy, dan kaum Qataban. Hari ini tujuan kita belajar hari ini untuk menganalisis bagaimana peristiwa terjadinya Perang Khandaq, bagaimana strategi Rasulullah menghadapi kaum Yahudi pada saat itu. Oke, sebelum kita masuk kita ice breaking dulu ya. Mau ice breaking? Mau. Oke, kita ice breaking dulu ya. Dulu ya. Ayo.
Nazirnya Bani Nazir meninggalkan kota Madinah. Tetapi bukan sampai di situ. Tadi ceritanya Bani Nazir meminta bantuan kepada siapa? Abu Sufyan. Dia datang ke Mekah. Dia minta bantuan kepada Abu Sufyan. Dia mau menceritakan bahwa percobaan pembunuhannya gagal. Dia menceritakan bahwa dia tidak suka dengan Rasulullah. Maka di situ dia bekerja sama dengan Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Dan Abu Sufyan meminta lagi bantuan dari kaum Qataifah. Jadi mereka semua bekerja sama sebanyak 10.000 tentara untuk mendatangi Madinah. Tetapi sebelum mereka datang, malaikat Jibril sudah memberitahukan Nabi Muhammad bahwa akan ada tentara sekian 10.000 yang akan mau menyerang Madinah. Sementara Nabi Muhammad berapa orang kaumnya di situ? Hanya 3.000 saja pasukannya pada saat itu. Akhirnya tadi dari video tersebut, siapa yang mengusulkan ide untuk menggali parit? Betul sekali, sama sekali. Bukan dulu. Jadi sebelum datang kaum Yahudi, kaum Quraisy dan berbutakan untuk menyerang Madinah, Salman Al-Farisi memberikan ide kepada Nabi Muhammad bahwa bagaimana kalau kita menggali parit sepanjang 5 km, karena di sepanjang di sekitar Madinah ini terdapat bukit yang tinggi. Kalau kita menggali paritnya ini sampai sepanjang ini, maka mereka tidak akan bisa menyeberangi ini parit tersebut. Paritnya itu sedalam 6 meter. Pada saat itu datanglah kaum Yahudi berumur tentaranya 10.000. Pada saat mereka datang, tadi ceritanya, pada saat mereka datang mereka kaget. Kenapa ada parit ini? Tetapi ada salah satu dari tentara kaum Yahudi, tentara yang paling sering menang dalam pertempuran, namanya Amr bin Udd. Dia keliling-keliling mencari parit tersebut, keliling-keliling. Ternyata dia mendapatkan parit yang sempit dan dangkal, bisa menyeberang kudanya. Pada saat itu dia menyeberang kudanya. Nah, siapa yang maju untuk melawan Amr bin Udd adalah siapa lagi? Salman, Ali bin Abi Thalib tadi, ya. Ali bin Abi Thalib yang maju untuk menyerang itu Amr bin Udd. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ibu akan membentuk dulu kelompok supaya kalian lagi yang lebih melanjutkan, ya. Jangan sampai ibu saja yang bercerita, ternyata kalian tidak tahu. Tapi kalau kalian sendiri yang presentasikan, ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian. Oke, silakan. Apa kalian bentuk sendiri atau ibu yang tunjuk? Silakan bentuk sendiri, ya. Karena semuanya sudah masing-masing terbentuk menjadi 3 kelompok. Ini ada beberapa kartu yang ibu sudah siapkan. Di mana kartu ini ada beberapa pertanyaan. Contohnya, salah satu pertanyaannya adalah, berapakah jumlah tentara kaum Yahudi di Madinah pada saat perang Khandaq? Ya, berapa yang mendatangi tentara Yahudi datang ke Madinah? Dari mana tadi ibu sudah sebut, ya. Ini ada beberapa kartunya. Silakan masing-masing kelompok naik ulang deal 5. Ayo, kelompok 1 silakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing ada pertanyaan dan ada jawabannya. Masing-masing mengambil, ya. Ini jawabannya.
Yang terakhir Sakinah, Hasna dengan Anel. Sudah nak? Silakan. Inilah penampilan dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Silakan. Ayo Hikmah, Sulaiman dan Ibnu, maju. Ada lagi. Ayo yang lain silakan, teman yang di bawah silakan membuat semuanya ambil posisinya dulu. Ayo nak. Inilah, ayo yang lain disimak. Inilah penampilan dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu kelompok. Kelompok 1 mendapatkan beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW selamat dari pembunuhan? Siapakah yang mencoba membunuh Nabi? Ayo silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang melatar belakangi sehingga perang Khandaq terjadi. Inilah hasil dari diskusi kami dengan teman-teman. Yang melatar belakangi sehingga perang Khandaq terjadi yaitu karena ada dari kaum Bani Nazir yang melanggar piagam Madinah, di mana isi piagam Madinah adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yasrib, serta mengikuti mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka bahwa mereka adalah satu umat ribuan golongan orang lain. Kaum muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka yang
mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Salah satu dari kaum Bani Nadir mencoba membunuh Nabi dengan melempari dengan batu besar. Akan tetapi sebelum percobaan tersebut, Nabi diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa akan ada yang melakukan pelemparan batu terhadapnya. Itulah kelompok satu. Silakan kelompok satu dulu pertanyaannya apa saja atau jawabannya. Silakan kelompok lain menanggapi kalau salah jawabannya ya. Ayo pertanyaan kelompok satu yang kalian dapat apa? Pertanyaan pertama apa? Baik, di sini ada kenapa Nabi Muhammad SAW selamat dari hukuman dari kaum Yahudi. Oke, jawabannya diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa Nabi Muhammad akan ada yang mencoba membunuhnya. Betul apa tidak? Betul. Yang kedua ada siapakah yang mencoba membunuh Nabi di Madinah? Jawabannya Bani Nadir. Betul. Betul apa tidak? Betul. Yang ketiga, mengapa perang Ahzab disebut dengan perang Khandaq? Jawabannya, perang gabungan karena kaum muslimin menggali parit di sekeliling kota Madinah. Betul apa tidak itu? Betul. Tepuk tangannya. Bagaimana cara Bani Nadir itu apa? Dengan melempari Nabi batu besar. Dengan melempari Nabi batu besar. Itulah tadi dari kelompok satu. Ada yang mau bertanya sama kelompok satu? Ayo. Kepada siapakah Bani Nadir meminta bantuan? Kepada kaum Bani Nadir, Quraisy dan Bani Khatafan. Ya, betul sekali. Ayo, apa dulu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di kertas ini adalah hasil diskusi kami yang kami rangkum, dan diskusi ini berisi tentang Ali bin Abu Thalib menyuruh Bani Nadir pergi dari kota Madinah. Baiklah, saya akan membacakan, tolong didengarkan dan disimak baik-baik. Ali bin Abu Thalib memimpin pasukan menuju rumah Bani Nadir dan mengepungnya. Rumah Bani Nadir jauh berada di luar kota. Bani Nadir pada awalnya tidak ingin bertempur dengan pasukan muslim karena mereka tahu perbedaan kekuatan yang sangat berbeda. Mereka berniat untuk meninggalkan Madinah sebelum pasukan muslim datang. Namun keputusan tersebut berubah karena adanya hasutan dari orang munafik Yahudi bernama Abdullah bin Ubay yang menjanjikan bantuan pasukan dari Bani Quraisy dan Bani Khatafan. Mereka akhirnya membuat keputusan melaksanakan strategis defensif. Di dalam strategi tersebut, sembari menunggu bantuan yang dijanjikan, pasukan muslim di bawah pimpinan Ali bin Abu Thalib mulai melakukan pemukulan terhadap banteng Bani Nadir. Pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, pemukulan kaum muslimin terhadap benteng Bani Nadir berlangsung selama 6 hari. Pada hari ke-6, Bani Nadir tidak melihat tanda-tanda dari kehadiran Bani Quraisy dan Bani Khatafan untuk membantu perang. Selain itu, stok makanan mereka juga mulai menipis. Oleh karena itu, mereka menyatakan kekalahan pada pasukan Islam dan siap menerima konsekuensinya. Setelah sampai di sana, Ali bin Abu Thalib menyuruh untuk Bani Nadir meninggalkan Madinah karena berupaya melakukan percobaan pembunuhan dengan Nabi Muhammad SAW dan melanggar isi dari piagam Madinah. Bani Nadir tidak bisa berbuat apa-apa karena bala bantuan yang dia minta tidak sampai-sampai. Itu saja hasil diskusi kami. Oke, sampai dia salah dengan menggunakan kasusnya. Ayo, pertanyaan pertama apa nak? Adalah siapakah yang memimpin mendatangi rumah Bani Nadir? Jawabannya adalah Ali bin Abu Thalib. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, kenapa Bani Nadir? Ayo lanjut. Kenapa Bani Nadir diusir dari Madinah? Jawabannya karena mencoba membunuh
Dari hasil semuanya, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana peristiwa terjadinya perang Khandaq? Ayo, silakan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dari cerita perang Khandaq. Maka perang Khandaq adalah perang yang dimana terjadinya karena kaum Muslim melakukan pembalian tarik untuk menghalau kaum Yahudi. Dan sebelum perang terjadi, salah satu dari mereka ada yang mengkhianati piagam Madinah, yaitu adalah Bani Nazir. Dan Bani Nazir mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad, namun percobaan itu gagal karena malaikat Jibril telah melakukan dulu kepada Nabi Muhammad dan Abu Thalib menyuruh Bani Nazir pergi dari kota Madinah. Dan Bani Nazir karena Bani Nazir Tidak terima. Bani Nazir di kota Mekah untuk meminta bantuan kepada Abu Sufyan. Dan terjadilah perang di mana perang Sampai mendekati semua kaum 10.000 tentara ya datang ke Madinah. Terus dan pasukan dari Nabi Muhammad cuma 3.000. Dan ya, oke, nanti kita lanjutkan. Terima kasih juga buat temannya. Dari kaum muslimin cuma 3.000 dan ada yang menggantikan, ada yang tahu tidak juga. Pada saat banyak sekali Allah memberikan kepada kaum Yahudi pada saat mereka ada satu bulan lamanya kan mereka tidak bisa menyeberang. Pada saat sudah meninggal itu Abu Bakar yang sudah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib memakai pedang apa tadi? Adi memakai pedang apa tadi? Memakai pedang Zulfikar, pedangnya Adi. Dia Ali bin Abi Thalib itu memakai pedang Zulfikar untuk membunuh Amr bin Hud dan satu-satunya bisa menyeberangi paras tersebut karena dia kering-kering hanya dapat pakaian dangkal. Pada saat sudah dibunuhnya itu ada satu bulan mereka menunggu. Datanglah pertolongan Allah, yaitu dengan didatangkannya angin kencang, datang pasir apa kan, pokoknya angin kencang akhirnya memporak-porandakan pondok mereka. Pada saat itu mereka sudah Abu Sufyan sama dengan Bani Nazir sama kaum Quraisy sudah bercerita bagaimana ini perbekalan sudah habis, bagaimana kita mau bertahan. Ini Bani Nazir ngotot, kaum Bani Nazir tetap ngotot. Nah, aku tetap ingin menyerang ke sebelah, tapi Abu Sufyan tidak mau. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Bagaimana kita tadi kan terjadi perselisihan antara mereka. Abu Sufyan pergi dengan meninggalkan semua itu peralatan-peralatan persenjataan yang dia pergi kembali ke Mekah. Pada saat dia pergi kembali ke Mekah sudah diketahui oleh Nabi bahwa musuh sudah tidak ada. Akhirnya Madinah sudah ke sebelah mengambil peralatan mereka. Tapi ada yang terjadi di peristiwa pada saat penggalian paret selama 6 hari 1 minggu itu ada namanya Jabir. Dia melihat semua sudah orang-orang pada kelaparan. Dia pulang sama istrinya. Sementara di rumahnya cuma ada berapa kilo beras. Cuma 5 kilo sementara yang mau makan ini ada berapa. Akhirnya dia pergi berbisik-bisik kepada Rasulullah, wahai Rasul, pulanglah dulu ke rumah dulu untuk makan. Tetapi Rasulullah tidak mau makan sendiri sementara yang lainnya kerja. Rasulullah naik ke batu, memanggil semuanya. Tetapi Rasulullah berpesan sama Jabir, wahai Jabir, katakan kepada istrimu, jangan dulu makan sebelum saya datang. Nanti saya datang baru kalian makan. Jadi itulah dia gelisah. Bagaimana ini? Rasulullah memanggil semua orang, sementara makanan yang disiapkan sama istri saya cuma sekian. Dia cuma ingin memanggil beberapa orang datang ke rumahnya. Tetapi pertolongan Allah datang di saat itu juga. Pada saat Rasulullah sudah mendoakan, semua makan, mereka semua kenyang, cukup. Itulah pertolongan Allah di perang Khandaq. Yaitu cukupnya makanan mereka. Yang kedua, kaum Yahudi diserang dengan angin kencang, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Di situ dikatakan bahwa kalian telah melihat bagaimana cara memperolehkan pertolongan Allah datang kepada kaumnya. Ya, jadi apapun yang kita
kalian sebagai siswa ada yang misalnya kalian ada masalah sama teman kah, masalah dengan keluarga kah. Ini contohnya Allah mendatangkan pertolongan kepada kaum Madinah. Begitu juga kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan di saat kita susah. Dan jangan lupa itu sholatnya. Kalau kita rajin sholat, kita menuntut kepada Allah, insya Allah ada Allah mendatangkan pertolongan untuk kita semua. Sudah dipahami materi ini? Betul. Alhamdulillah ya. Dari apapun masalah kalian juga, tolong nanti diskusikan dengan teman. Pasti ada jalan keluarnya sebagaimana kisah dari orang Hajar ini. Yang bisa kita ambil dari kisahnya adalah apapun masalahnya, apapun kesulitan kita, pasti ada jalan keluarnya. Jangan mengambil jalan sendiri, jalan pintas sendiri. Apapun masalah kalian, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan siapa, silakan kalian curhatnya sama orang yang bisa betul-betul ditempati untuk bercurhat. Tapi curhat yang paling baik adalah curhatnya kepada Allah. Kalau bisa sholat di tengah malam, curhat ke Allah. Aku mengalami kesulitan seperti ini, bimbinglah aku sebagai hamba-Mu. Insya Allah Allah akan mendatangkan. Allah berkata, siapa yang bangun di sepertiga malam, saya akan memberi kami. Dan Allah di saat kita susah. Dan jangan lupa itu sholatnya. Kalau kita rajin sholat, kita menuntut kepada Allah, insya Allah ada Allah mendatangkan pertolongan untuk kita semua. Sudah dipahami materi ini? Betul. Alhamdulillah ya. Dari apapun masalah kalian juga, tolong nanti diskusikan dengan teman. Pasti ada jalan keluarnya sebagaimana kisah dari orang Hajar ini. Yang bisa kita ambil dari kisahnya adalah apapun masalahnya, apapun kesulitan kita, pasti ada jalan keluarnya. Jangan mengambil jalan sendiri, jalan pintas sendiri. Apapun masalah kalian, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan siapa, silakan kalian curhatnya sama orang yang bisa betul-betul ditempati untuk bercurhat. Tapi curhat yang paling baik adalah curhatnya kepada Allah. Kalau bisa sholat di tengah malam, curhat ke Allah. Aku mengalami kesulitan seperti ini, bimbinglah aku sebagai hamba-Mu. Insya Allah Allah akan mendatangkan. Allah berkata, siapa yang bangun di sepertiga malam, saya akan memberikan kami. Dan Allah pasti. Oke, demikianlah materi hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, mungkin sampai di sini nak. Tapi dalam kurangnya mohon maaf. Silakan ke kelas untuk berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa yang